Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabat dalam berislam. Apa urgensi tema ini dalam kehidupan kaum muslimin, terutama kehidupan kaum muslimin masa kini, di hari-hari ini, di mana seluruh kaum muslimin, terutama pejuang-pejuang dakwah, sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk tetap sabat dan istiqamah. Yang pertama, ya ibadallah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa yang sering dibaca berulang-ulang, terutama di dalam solatnya, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa fi riwayatin ya musarrifal qulub sarrif ya qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabatkanlah, tetapkanlah hati ini untuk senantiasa berada di dalam din Islam, agamamu, ajaranmu, aturanmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, manusia terbaik, Rasul Nabi yang paling mulia, masih minta, memohon kepada Allah agar diberikan sabat, apalagi kita semua, ya ibadallah, yang hidup di zaman di mana fitnah lebih dominan daripada takwa. Fitnah harta, fitnah kekuasaan, dan fitnah-fitnah dunia yang lainnya. Yang kedua, kenapa kita hari-hari ini sangat membutuhkan sabat di dalam Islam, di dalam memperjuangkan Islam? Karena min syurutin nasr, di antara syarat-syarat kemenangan kaum muslimin yang telah ditetapkan oleh Allah, di antaranya adalah as-sabat, tetap tegar, tidak lari dari perjuangan, tidak lari dalam menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Al-Quran dan Sunnah, musuh-musuh amal ma'ruf nahi mungkar. Ayat 45 surat Al-Anfal yang kita dengar bersama-sama tadi dalam muqaddimah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ketemu dengan musuh-musuh kamu, musuh-musuh Allah, fathbutu, maka tetaplah, tegarlah, jangan lari, ya ibadah, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, yang sering. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kamu menang. Jangan bermimpi umat Islam menang dalam menghadapi pertarungan, ya, melawan musuh-musuh Allah, sementara kita tidak sabat, tidak tegar, tidak istiqomah dalam jalan perjuangan. Kemudian yang ketiga, urgensi tema ini, yaitu sabat, adalah melihat waqi'unal mu'asir, realitas kekinian kita sebagai umat Islam di seluruh dunia, termasuk di bumi Allah Indonesia yang kita cintai. Kita saksikan, ya ibadallah, fenomena orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah, di jalan Islam, di jalan perjuangan. Ternyata yang berjatuhan itu bukan hanya orang awam, orang yang disebut tokoh Islam, orang yang disebut cendekiawan Islam, orang yang disebut ustadz, orang yang disebut penceramah. Sebagian mereka hadahumullah wa iyana, semoga kita dan mereka diberikan hidayah oleh Allah, tidak sabat. Kenapa ya ibadallah? Hanya karena menghadapi ighraat,
godaan-godaan, godaan kekuasaan, godaan jabatan, godaan gaji yang lumayan tinggi secara duniawi. Ini tidak bisa kita pungkiri ya ibadallah. Mereka tega menjual agamanya, menjual umatnya ya ibadallah. Padahal mereka tergolong oleh masyarakat tertentu disebut tokoh. Oleh karena itu kita takut ya ibadallah. Kita takut, kita khawatir. Kita tidak tahu umur kita tinggal berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan ya ibadallah. Apakah hanya dengan dunia yang sedikit saja kemudian kita meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan? Ini diingatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang di jalan Allah, itsaqaltum ilal ardh, kamu berat di muka bumi, tidak bergerak? Apakah kamu memilih kehidupan dunia daripada akhirat? Ketahuilah, kesenangan dunia semuanya ya ibadallah, min alifiha ila yaiha, dari alif sampai ya, dari A sampai Z, semua kesenangan dunia, jabatan, gaji dan sebagainya, itu cuma qalil dibandingkan dengan akhirat ya ibadallah. Sampai Allah meredaksikan dengan isim nakirah qalil yang litaklil, artinya sedikit sekali ya ibadallah. Digambarkan dalam riwayat bahwa seluruh dunia ini, kesenangan jabatan, harta benda, kekuasaan, kesenangan semuanya, ketika ditimbang dengan akhirat, itu hanya seberat janahu ba'udah, seberat sayap nyamuk. Bapak yang soleh, ibu yang solihah, saya bertanya Pak, sayap nyamuk itu berapa ton Pak? Berapa kilo Pak? Apakah tega kalau kita jujur sebagai orang beriman, menjual akidah kita, menjual Quran, sunnah kita, dalil-dalil kita dengan potongan-potongan dunia yang cuma ratusan juta, miliaran, triliunan? Itu qalil ya ibadallah. Inilah fenomena yang kita lihat ya ibadallah. Dan kita melihat diri kita sendiri, agar kita tidak memvonis orang lain. Kita takut, saya takut diri ini tidak sabar dan tidak istiqomah menghadapi igroat, yang lainnya menghadapi tahadiyat, ya, tantangan-tantangan, tahdidat, ancaman-ancaman, penjara, tertuduh, tersangka, yang macam-macam sekarang terjadi di mana-mana ya ibadallah. Maka ya ibadallah, umur kita ya tinggal sedikit ini ya ibadallah. Kita harus tetap sabar dan istiqomah. Kita diajari Al-Quran, kita ditarbiyah oleh Nabi SAW agar tetap sabar dan istiqomah di jalan Islam, di jalan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.